Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, mahasiswa pendidikan agama Islam. Kita akan belajar pendidikan agama Islam di tingkat perguruan tinggi. Maka pertanyaannya, bagaimana dan kenapa pendidikan di perguruan tinggi yang bernama pendidikan agama Islam juga butuh dilakukan? Saya akan menjawab di video yang kedua. Tetapi untuk saudara-saudaraku, sobat mahasiswa semuanya, saya berharap di mata kuliah PAI ini kita akan mengkaji paling tidak 10 tema besar yang Anda akan riset kembali, Anda tadabburi, Anda coba renungkan kembali, kemudian Anda buat satu tulisan yang bisa di-share. Dan tulisan itu adalah hasil diskusi per tema dari kelompok. Nah, saya memberikan 10 tema kelompok yang satu tema itu Anda coba kaji bersama kelompok Anda. Apa saja, saudara-saudaraku? Mari kita lihat. Saya ingin men-share tentang pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah mengapa, temanya, tema yang pertama ya. Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam itu butuh diajarkan kepada mahasiswa atau di tingkat perguruan tinggi. Mengapa dan bagaimana? Jadi kata-katanya ada dua. Mengapa dan bagaimana kira-kira PAI akan diajarkan di tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi. Yang kedua, silakan Anda kaji tentang bab atau tema bagaimana manusia bertuhan. Jadi kalau yang pertama Anda menjawab mengapa. Kenapa sih penting? Kata kuncinya nanti ada konversi agama. Kajian konversi agama atau perpindahan agama itu sebenarnya sudah lama muncul. Tetapi di era sekarang orang banyak menyebut sebagai hijrah. Nah, itu juga ada ya. Ketika Anda bicara mengapa dan bagaimana yang diajarkan, itu paling tidak akan menjawab soal itu. Jadi karena ketika Anda masuk ruang yang bernama perguruan tinggi, Anda menjadi seorang mahasiswa, berbeda lagi dengan siswa. Itu ada. Maka silakan dijawab. Yang kedua adalah bagaimana manusia bertuhan. Jadi bagaimana manusia bertuhan. Dengan cara apa? Apakah bicara manusia ya yang punya akal, atau dalam konteks ilmu mantek disebut al-hayawanul natek. Jadi para ulama ahli mantek menyebut manusia itu hayawanul natek. Itu hewan yang berakal. Kalau tanpa akal dia juga sama dengan hewan, punya nafsu, makan, kawin, dan sebagainya. Bab yang ketiga, atau oleh kelompok 3 nanti Anda bicara tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan, well-being dalam kajian psikologi. Atau kalau dalam kajian Islam itu as-sa'adah,
kebahagiaan. Jadi wahab, memberi kebahagiaan. Ya. Jadi aslama yuslimu, ya. Islam, masalah kata Islam yang mendamaikan, yang kemudian tersungkur, ada yang mengatakan di hadapan Allah, keberpasrahan. Nah, apakah konteksnya dalam menjamin kebahagiaan? Jadi, teman-teman kelompok 3 menjawab itu. Dengan dalil-dalil semuanya ya, semua kelompok, maka dengan dalil-dalil keagamaan, yaitu Quran, hadis, bacaan-bacaan literatur yang memang layak dan valid untuk diajukan sebagai referensi. Yang keempat adalah temanya mengintegrasikan iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, insan yang sempurna. Konteks makhluk manusia yang sempurna sebagai implementasi dari keimanan, keislaman, dan ihsan itu seperti apa. Jadi tema yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang bab kelima adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Jadi, Quran sebagai pegangan, sebagai bagian dari yang sudah diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dalam memandang semua hal yang kehidupan. Ya. Maka dalam cerita Hasanah Islam ada kekasih Allah yang lisannya lisan Quran. Jadi, kehidupannya diwarnai Quran. Nah, bab yang ke-6 atau kelompok yang 6, bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Apakah sama di Timur Tengah? Apakah sama di Arab sana? Tetapi konteks budaya akan masuk di sini. Dalam kaidah Islam atau qaidul fikih disebut al-adatul muhakkamah. Adat itu akan menyongkong menciptakan sebuah hukum. Dan agama itu juga memandang budaya. Nah, karena itu bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Nah, itu ya. Kalau kelompok yang ke-7, bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman? Karena konteksnya Anda sudah mahasiswa, berarti memandang agama ad-din sebagai sesuatu yang mengokohkan dan karakter diri, kemudian membangun tentang watoniyah, membangun persatuan dalam keberagaman. Bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman? Itu kelompok yang keberapa? 6, 7 ya. Kelompok yang 8, Anda bicara tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi. Ada banyak pertanyaan, kayak orang idah, kayak konteks menentukan hari, tanggal, puasa, itu kan juga dengan teknologi. Tapi sebenarnya Islam itu tetap mengedepankan ilmu daripada teknologi. Maka dari dulu ada ilmu falak ya, menentukan hari. Padahal belum ada teknologi. Dan itu sangat resesi. Jadi maka agama memandang ilmu lebih penting daripada teknologi. Meninggikan teknologi sebagai alat media. Nah, oleh karena itu lebih jelasnya di bab ke-8, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Nah, salah satu yang saya contohkan adalah tadi tentang teknologi ya. Yang 9, bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Nah, apa sih kontribusinya? Jadi Anda lihat tentang Syiratun Nabawiyah, sejarah kenabian, sejarah-sejarah keislaman, kemudian muncul bagaimana peradaban dunia itu diwarnai Islam. Ya, jadi bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Kita mengenal tokoh-tokoh Islam, ada Avicenna, seorang ilmuwan, ahli kedokteran, ahli
terapi dan ahli psikologi, tapi dia seorang ulama. Ya, ke-9. Yang ke-10 adalah bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam mengembangkan budaya Islam. Jadi bagaimana sih memetakan itu dan lihat, ya? Bagaimana peran fungsi masjid kampus sebagai pengembangan budaya. Yang 11, bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Ada 11 tema, tetapi kelompok kita ada 10, maka tema tadi yang pertama akan saya sampaikan di minggu depan, dan tema yang kedua sampai ke-11 itu dibagi ke 10 kelompok. Ya. Jadi minggu depan kita akan bicara tentang tadi konteks Islam, ad-din, yang bagaimana kemudian pendidikan agama Islam itu harus disampaikan kepada kalangan mahasiswa dan mengapa. Nah, saya akan sampaikan nanti di pertemuan pertama. Nah, tema-tema yang lain saya minta Anda siapkan, kemudian diskusikan dan Anda buat tulisan laporannya. Gitu ya. Saya pikir itu yang kita bahas untuk kali ini. Ini sudah berapa lama? Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang penting, bisa disampaikan di grup. Nanti kalaupun saya tidak merespon, Komting bisa menyampaikan secara japri kepada saya tentang mungkin satu hal yang butuh segera dijawab. Gitu ya. Semoga bermanfaat kajian-kajian kita ke depan di pendidikan agama Islam. Kita berkah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan kita semoga selalu dijaga kesehatan oleh Allah, diberikan anugerah limpahan kemuliaan di dunia wal akhirah. Salam cinta untuk keluarga, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.